wabarakatuh. Sebelum kita memulai acara belajar bertausiah, terlebih dahulu marilah kita bersama-sama membawakan istighfar ahlil bait sebanyak 3 kali. Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni imana biha wa wafirli amalan mabulan ya Siti Fatimah binti Rasuli, Siti Fatimah binti Rasuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diberkatilah sahabat Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasawabin ila ruhi Tuan Guru Muhammad Riyadi Sinaga Asatari, wasawabin ila ruhi al-mukarram kutubi Sayyidina wali Allah kakek Syekh Muhammad Zainal Arifin al-Malik Asatari Asahid, wasawabin ila ruhi Syekh Abdul Jalal Muklisin rahimakumullah, wasawabin la ruhaniyah Sayyidina wa habibina wa barakatina ashabi rotibi kutubi Abdul Hamid Jama Aswari waliullah kudusullah. Yang pertama-tama yang dimuliakan oleh Allah, Tuan Guru kita Bapak Muhammad Marlan Al-Malik, dan yang kami muliakan bapak-bapak yang hadir pada malam hari ini. Di sini kakek Malik memberikan amanah kepada Bapak Muhammad Sofi Al-Malik setelah ba'da maghrib disuruh belajar bertausiah. Dan untuk mempersingkat waktu, kami persilakan saja kepada Bapak Muhammad Sofi Al-Malik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matil iman bidinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bi barakatillah ala syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sawabi ila ruhaniyah Waliullah kakek Syekh Muhammad Zainal Arifin Al-Malik As-Satari Sahid, wasawabi ila ruhi sayyidina wa habibina wa barakatina ashabi ratibi kutubi Syekh Abdul Hamid Jama' Aswari waliullah kudusullah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilata wajahiduna fi sabilihi la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim.
Alhamdulillah, dengan rahmat Allah kita masih diberikan yaitu kesehatan iman kita, Islam kita, sehingga kita dapat berkumpul di maqam waliullah pada malam hari ini. Salawat beserta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang saya muliakan kepada Tuan Guru kita Bapak Muhammad Marlan Al-Malik. Semoga oleh Allah diberikan kesehatan kepada beliau agar supaya dapat menasihati kita semua. Dan yang saya hormati kepada bapak guru yang hadir pada malam hari ini. Di sini saya diberikan amanah oleh kakek Malik untuk belajar bertausiah. Dan apabila nantinya ada salah dalam penyampaian, mohon kiranya untuk dibenarkan. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa-apa yang akan dikaji pada malam hari ini bisa bermanfaat nantinya untuk menjalani kehidupan di dunia ini dan kehidupan di akhirat nanti, yaitu hidup setelah mati. Di dalam Al-Quran diterangkan, yaitu yang berbunyi, wahai orang-orang yang beriman. Berarti di situ dikatakan beriman, berarti yang mengerjakan sholat, zakat, puasa, dan meyakini daripada Allah, meyakini daripada Rasul, meyakini daripada Al-Quran, hari kiamat, dan qada dan qadar. Maka di situ dikatakan, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Jadi orang-orang beriman ini disuruh bertakwa kepada Allah. Maka di situ di dalam rukunnya bertakwa itu ada 5. Dan yang pertama itu adalah mencintai Allah dan Rasulnya. Dan di situ bagaimana kita caranya untuk mencintai Allah dan Rasul? Maka di situ daripada ayat itu ada kelanjutannya. Bertakwalah kamu kepada Allah dan carilah wasilah, jalan untuk mendekatkan diri kepadanya. Maka di situ kita disuruh untuk mencari wasilah, karena kita bukan lagi daripada zamannya Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu kita di zaman sekarang ini disuruh cari wasilah, disuruh mencari wasilah agar sambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agar kita menjadi orang-orang yang beruntung. Maka sangatlah penting kita itu untuk berguru atau berwasilah di zaman sekarang ini, karena banyak orang sudah didoktrin bahwasannya hanya sholat saja, kan maksudnya di situ dikatakan, diyakini bahwasannya kita hanya sholat saja, nggak apa-apalah gitu kan katanya. Ya kata guru kita, nggak apa-apa, boleh-boleh saja kan begitu. Maka di situ dikatakan daripada hadis riwayat Abu Daud, di situ diterangkan bahwasannya sertakanlah dirimu kepada Allah. Maka jika belum dapat dirimu beserta dengan Allah, maka sertakanlah dirimu kepada orang-orang yang beserta dengan Allah. Maka di situ beliau akan mengenalkan, yaitu pengenalan kepada Allah. Maka di situ sudah jelas dikatakan bahwasannya ketika kita belum mengenal daripada Allah, maka kita disuruh untuk mengikut kepada orang-orang yang sudah mengenal Allah. Bersyukurlah kita pada malam hari ini sudah berwasilah, yaitu berwasilah kepada kakek guru kita, yaitu kakek Malik. Dan apa-apa yang telah disampaikan oleh beliau, yaitu guru kita,
Mudah-mudahan kita semua bisa dapat mengamalkannya, dapat istiqomah berusaha untuk mengamalkannya. Karena disitulah kita beruntungnya. Kita beruntung sambung kepada Rasulullah. Oleh sebab itu, maka kita harus yaitu memaksimalkan dalam menjalani kehidupan ini. Di situ dikatakan oleh guru kita bahwasanya ketika kita ingin kembali kepada Allah, maka pakailah sifat Allah. Banyak di luar sana hanya bekerja saja, lalu tidur, lalu besoknya bekerja, tidur lagi, makan, kan begitu. Maka di situ dikatakan bahwasanya kita jangan seperti hewan. Seperti hewan contohnya apa? Contohnya semut. Semut ketika dia berusaha untuk untuk memakan atau meminum teh manis di dalam gelas, kan begitu. Maka dia rela mati, rela tenggelam hanya untuk menikmati yaitu kenikmatan yang hanya sementara. Maka disitulah oleh guru kita, janganlah kita memakai daripada sifat hewan. Dan juga kita harus mengenali daripada sifat-sifat setan agar kita nantinya tidak terjerumus daripada sifat setan. Maka dari itu pakailah sifat sekurang-kurangnya, yaitu dua sifat Allah, yaitu pengasih dan penyayang. Maka dari situlah kita harus mempertahankan yaitu yang namanya tali wasilah ini, mempertahankan syahadat kita kepada waliullah, yaitu sambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi diri saya pribadi, terutama lebih-lebih bermanfaat untuk kita semua. Dan apabila nantinya ada salah-salah dalam penyampaian, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan dengan hormat nanti bisa dilanjutkan dan dibenarkan oleh Tuan Guru kita. Cukup sekian dari saya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikianlah tadi tausiah dari Bapak Muhammad Sofi Al-Malik. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapatlah menjadi wawasan dan ilmu bagi kita semua, dan dapat pula kita untuk mengamalkannya bersama-sama. Dan untuk meluruskan atau menambahkan kalam dari Bapak Muhammad Sofi Al-Malik, kami mohonkan kepada Tuan Guru kita Muhammad Marlan Al-Malik, dengan tidak mengurangi rasa hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Diberkati Allah, disyafaati ala Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasawabin ala rohaniyah Bapak Syekh Muhammad Riyadi Sinaga Asyatari, wasawabin ala rohaniyah waliullah kakek Syekh Muhammad Zainal Arifin Al-Malik Asyatari As-Sahid, wasawabin ala rohaniyah Syaikh Habibina wa barakatina Ashabi Rotubi Kutubi Syekh Abdul Hamid Jamak Syawari Waliyallah Kudusullah. Alhamdulillah, yang mana tadi udah sama-sama kita dengarkan daripada tausiah saudara kita Muhammad Sofi Al-Malik. Mudah-mudahan kita itu tadi bisa untuk memahaminya.
Dan untuk itu juga kita tidak lupa mengucapkan selawat beserta salam. Mari sama-sama kita hibahkan kepada junjungan ruh Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita itu tadi selaku umatnya bisa menjalankan apa yang telah diwajibkannya dan menjunjung atas sunnah-sunnahnya. Tatkala mana semua itu tadi bisa kutuk untuk kita berbuat, insya Allah melalui perantaraan wali pula kita untuk mendapatkan syafaatnya nanti tatkala kita hidup sesudah mati. Nah, di sini ya saya juga untuk mengaji ulang yang sebagaimana saya dapatkan oleh wali kita, yaitu di dalam ayatnya yang mengatakan yaitu yang mengatakan Allahu natadul wujud, sesungguhnya Allah itu adalah zat yang nyata. Sesungguhnya Allah itu adalah zat yang nyata. Dan juga di ayat lain diterangkan juga oleh wali kita, sesungguhnya Allah itu adalah laisa kamislihi, kan itu zat yang enggak seumpama tapi bakok pada zatnya. Nah, jadi dalam kedua ayat ini tatkala dipandukan, tatkala ayat kedua ayat ini dipandukan, maka timbullah di sifat. Jadi sifat Allah itu tadi ada 99 sifat. Itu sifat Allahnya. Nah, kan gitu. Karena kita selaku hamba ataupun umatnya, maka kita dikenal untuk mengenali itu, maka zat ada pada di sifat. Jadi pada diri kita ataupun pada diri manusia itu tadi ini terdapat adalah 7 sifat, yaitu sifat setan, sifat jin, sifat tumbuhan dan sifat hewan, sifat insan, sifat rasul dan sifat Tuhan. Nah, kita kembalikan daripada 7 sifat ini kepada zat yang nyata tadi. Nah, di sini kalau bisa saya gambarkan ataupun saya dalilkan, manusia itu manusia adalah minus, molekul yang terkecil, berarti kosong. Wong, kadang keadaan kekosongan. Jadi kalau saya dalilkan ini tadi adalah sebuah gelas. Gelas itu adalah kosong. Kita nggak tahu isi gelas, tapi bisa tahu isi gelas tadi tatkala air di dalam ceret itu tadi kita tuangkan ke dalam gelas. Kalau di dalam gelas, dalam ceret tadi teh manis, maka gelas tadi terisilah teh manis. Kalau di dalam ceret tadi isinya air kopi, maka kopilah yang ada di dalam gelas. Kalau airnya dalam ceret tadi susu, maka susulah yang ada di dalam gelas. Maka begitu juga lah pada diri kita. Batin nggak bisa dilihat, tapi johir ditandanya. Tatkala untuk memperlihat dan mengintrospeksi diri, merenung diri, sifat apa yang terkeluar pada diri kita, itulah sesungguhnya yang dikatakan diri kita tadi. Maaf, kalaulah kita memakai dalam satu sifat-sifat yang buruk ataupun sifat-sifat yang tercela, sifat-sifat yang merugikan, ini adalah sifat daripada setan. Maka di sini kita nggak jauh-jauh untuk mencari setan. Kata Allah, janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu adalah yang merugikan atas kamu. Maka adalah satu perbuatan yang keberuntungan kepada kita, yang membawa kebaikan dengan sesama, yang membawa kebaikan sesama. Jangan merugikan kita dan juga jangan merugikan orang lain. Karena setan itu adalah membawa satu kerusakan tatkala hidup di muka bumi. Tatkala kita membawa dalam satu sifat-sifat yang merusak, berarti nggak jauh-jauh, karena setan juga namanya zat yang ada pada diri kita tadi, nyatanya pada sifat. Tatkala kita pakai sifat itu tadi, maka nyatalah setan itu tadi. Nah, begitu juga Kang itu, yang dalam ini tadi adalah sifat Allah itu tadi adalah ada 99 sifat,
yang tadi telah diterangkan pakai ya sifat pertama tadi Allah, yang itu yang kedua tadi Rahman, yang ketiga tadi Rahim. Maka di sini adalah Rahman, Rahim, pengasih dan penyayang. Tatkala kita pakai sifat pengasih, sesungguhnya kita adalah sebagai alat Allah untuk memberikan dengan sesama. Maka kebaikan itu jangan kita akui bahwa kita yang berbuat. Kita hanya digerakkan saja sebagai perantara untuk sebagai perpanjangan tangan Allah dan memberikan dengan satu sesama yang sifatnya tadi bisa menguntungkan kepada orang lain. Tatkala kita belum bisa untuk memberikan harta, maka berikanlah nasihat. Tatkala kita juga nggak berani untuk memberikan nasihat, maka doakanlah mereka. Yang jelasnya itu tadi kita melangkah dalam satu kebaikan. Nah, yang baik-baik itu datangnya daripada Allah. Maka tatkala kita telah berbuat baik, jangan kita akui bahwa sesungguhnya itu adalah perbuatan kita. Insya Allah tatkala kita memakai sifat-sifat yang baik datangnya daripada Allah, maka di sini tadi Allah itu tadi zatnya nyata dalam sifatnya itu tadi. Tatkala manusia yang memakai sifatnya, sesungguhnya mereka tadi telah berjumpa kepada Allah. Sesungguhnya mereka tadi telah berjumpa kepada Allah. Nah, inilah tadi tatkala kita itu tadi untuk bisa kembali kepada Allah, maka zat itu tadi Allahu natatul wujud. Allah itu adalah zat yang nyata. Karena zat itu tadi meliputi dalam satu kehidupan ini tadi, kita pakailah dengan sifat-sifat Allah, maka kita telah bertemu kepada Allah. Demikianlah yang dapat saya utarakan, lebih dan kurang dalam satu penyampaian mohonlah dimaklumi. Akhiru kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Demikianlah tadi apa-apa yang disampaikan oleh Tuan Guru kita Muhammad Marlan Al-Malik, menjadikan wawasan, menambahkan ilmu bagi kita. Marilah kita meyakininya dan mengamalkannya. Dan untuk mengambil barokahnya, kami mohonkan kepada Bapak Muhammad Gito Al-Malik untuk membawakan doanya. Dan tidak mengurangi rasa hormat, kami persilakan. Alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin min nuri jati bi asma'i wa sifatihi. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin min nuri jati bi asma'i wa sifatihi. Allahumma fir lana junubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbana shahira wa li abaina wa li ummahatina wa li jaddina wa li jaddatina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i min wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa nujubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka huda wal tuqa wal afafa wal hina. Allahumma ya dayanu khairal adi karimu antal fazana man anzalna bil haq. Ya Rahmanu ya Rahimu ya Mananu ya Hananu ya Allahu ya Allahu ya Allahu ya Rabbal alamin. La ilaha illallah azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wal ardi rabbul arsyil karim. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, al-malikul haqqul mubin, al-malikul haqqul mubin, Muhammad Rasulullah shadiqul abdul amin. Allahumma anjir rahmatu wa ni'matu wa barakatuh wa sehatu wa salamatu wa hidayah, khususan jamaah tarekat satarahid ya Allah. Allahumma jajam'ana hadhi jam'an marhumah wa tafaruqa min badihi tafaruqa maksumah bi barakatillah ala safati Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sahabin khaniyah Khalifatullah Said Muhammad Ridi Asadari wa sahabin khaniyah wali Allah kakek Syekh Muhammad Jainal bin Al-Malik Asadara Sahid
wa sabina al-arhaniyah Syekh Sayyidina wa Habibina wa barakatina Asabi Ratibi Kutubi Abdul Hamid Jamak Suari Wali Allah Kudusullah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Taqabbalallahu minkum wa minkum taqabbal.